Yang namanya perselingkuhan ada pasalnya ketika sudah sampai kepada perzinahan. Yang pengen kita tahu adalah benar atau tidak ada hubungan, kedekatan, dan bahkan sampai ada perzinahan di antara mereka berdua. Perselingkuhan itu bagian dari KDRT nggak? Itu bagian daripada KDRT. Bagaimana perselingkuhan bisa menjadi bagian dari KDRT? Pada intinya di luar sana kan orang hanya fokus KDRT itu ketika ada kekerasan terhadap fisik. Dengan adanya perselingkuhan, itu akan membuat pasangan menjadi trauma. Nggak percaya. Yang kedua, insecure. Karena ngerasa bahwa lebih rendah daripada selingkuhannya. Dan akhirnya itu yang menimbulkan banyak pasangan depresi, gila, ke psikolog, dan ditangani oleh dokter jiwa. Bang Randy, makasih ya mampir ke studio di Sama-sama. sela-sela puasa. Pasti nggak puasa sih. Tahu aja. Bang, alasan kenapa kita ngundang Bang Randy itu karena di postingan sosmed saya lihat seorang pengacara muda tapi rela joget-joget, Bang. Waduh. Bukan masalah joget-jogetnya, caption di atasnya. Oke, Ya kan siap. ada RK bla 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 bla. Itu kenapa Bang bisa kayak gitu? Apa yang membuat Bang Randy begitu concern untuk membuat konten seperti itu, Bang? Ya, jadi pada intinya sih Bang, untuk konten-konten kita lebih ke edukasi ya. Jikapun ada perihal mungkin itu adalah bumbu-bumbunya lah. Ya. Tapi konsen kita adalah edukasi kepada masyarakat Indonesia, terutama perempuan seperti itu Bang. Oke. Nah, pesan yang mau disampaikan apa? Karena kan jelas sekali bahwa menyinggung nama RK. Kita tidak bisa pungkiri bahwa nama RK lagi vibe banget, lagi viral banget saat ini. Apa yang pesan Bang Randy sampaikan dari konten itu? Iya, pesan yang mau disampaikan sebenarnya gini Bang. Jadi sebelum muncul RK perihal kondisi yang terjadi saat ini ya, yang lagi viral gitu. Ternyata sudah banyak juga hal yang sama dialami oleh laki-laki atau suami-suami yang notabene punya jabatan. Oke. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah terstruktur dari pola yang sering kita hadapin ya dengan apa yang dialami oleh RK ini. Betul. Jadi yang mau kita sampaikan adalah supaya kaum pria termasuk kita hati-hati di luar sana. Karena segala sesuatu yang sudah terstruktur pasti sudah profesional Bang. Berarti apa yang terjadi sementara ini, sekarang ini yang lagi ramai banget, itu adalah sesuatu yang memang dibuat ya Bang ya? Sesuatu yang sudah direncanakan, yang sudah terstruktur untuk menuju pada seseorang gitu? Kalau dugaan kita seperti itu ya, karena balik lagi fakta di lapangan bukan cuma RK yang mengalami hal yang sama, banyak begitu. Dan memang polanya akan terus seperti itu. Kalau orang ini udah mulai terlihat rasa bosannya, maka yang punya ajas manfaat akan hal itu mulai menuntut banyak hal. Yang pertama, minta pasangannya untuk diceraikan. Betul. Yang kedua, minta untuk dipenuhi kebutuhan ABCD. Betul. Dan yang ketiga, ancaman mulai keluar. Akan dihancurkan karir, nama baik. Itu udah banyak banget terjadi di luar sana. Betul. Karena kita lihat berangkatnya kan awalnya karena membiayai kuliah ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, ada betul. faktor ekonomi lah sebelumnya gitu Kak. Apakah faktor-faktor itu akhirnya yang dijadikan sebagai kuncian? Tadi karena aku nyambung omongannya Bang Randy, kalau faktor ekonominya udah mulai tersendat, gue punya kartu truf nih yang bakal gue keluarin. Apakah hal kayak gitu bisa menjadi kuncian buat orang-orang yang punya niat tidak baik terhadap orang lain gitu Bang? Pasti banget. Karena jika orang tersebut ya sudah mulai kelihatan nih bosannya ya, balik lagi. Artinya dia akan mulai tidak mencukupi kebutuhan, dia mulai tidak sering ketemu, atau rasa sayangnya sudah mulai berkurang. Nah, poin-poin inilah yang menjadi cikal bakal buat dia mulai mengeluarkan kunci, yaitu ancaman-ancaman dengan apa yang sudah mereka lakukan di tempo hari, seperti itu. Bang, yang lagi ramai ini kan dugaan perselingkuhannya ya, saya bilang dugaan lah ya, karena kan pasti pihak RK membantah. Dugaan perselingkuhan itu ada hukumnya Bang? Ada pasalnya nggak di undang-undang kita? Yang namanya perselingkuhan ada pasalnya ketika sudah sampai kepada perzinahan. Oke. Itu sudah jelas banget itu di pasal 284 KUH pidana. Oke. Jika salah satu pasangan sudah memiliki istri atau suami yang sah, dia bisa dikenakan pasal perzinahan. Mau si laki-laki, mau si perempuan, itu bisa dikenakan. Itu udah jelas banget kok. Nah, ini kan kabarnya ya, lagi-lagi di medsos ya, Ya.
hamil segala macam, mengaku Sampai punya anak ya? Oh ya, sampai punya anak, sekarang hamil katanya anaknya RK gitu. Iya, iya, iya. Abang sebagai praktisi hukum juga bagaimana melihat kondisi ini? Apa hak RK yang bisa RK lakukan untuk mengcover semua ini, Bang? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat sekarang yang dibutuhkan adalah bukan terkait itu anak siapa sebenarnya, tapi lebih ke benar nggak sih mereka sudah sampai melakukan yang namanya hubungan badan, iya kan? Mau atau tidaknya ada anak itu, ketika udah melakukan hubungan badan, ya itu udah masuk kategori perzinahan. Pada intinya seperti itu. Yang pengen kita tahu adalah benar atau tidak ada hubungan, kedekatan, dan bahkan sampai ada perzinahan di antara mereka berdua. Kalau masalah anak, menurut saya itu poin terakhir sebenarnya. Begitu. Nah, yang berhak menuntut siapa? Si wanita ini atau justru ibu cinta, istrinya Pak RK? Iya. Jadi yang berhak menuntut itu adalah masing-masing pasangan. Jika si wanita ini sudah punya suami, suaminya berhak nih untuk menuntut. Sebaliknya, jika si laki-laki sudah punya istri, si istri yang berhak menuntut. Jadi si perempuan itu tidak berhak untuk menuntut. Karena apa? Dalam kondisi ini si perempuan tidak bisa menuntut. Tidak berhak. Satu, sudah sama-sama dewasa dan tidak ada keterpaksaan, sama-sama mau. Gitu. Kecuali ada pemerkosaan, itu berbeda, Bang. Ini nggak ada. Berarti justru sekarang bolanya ada di pihak keluarga RK ya, Bang? Ya? Betul, bolanya ada di sana, mau menuntut atau tidak, itu bolanya ada di mereka. Bang, perselingkuhan itu bagian dari KDRT nggak? Kalau sepanjang yang kita lihat di lapangan, itu bagian daripada KDRT. Bagaimana perselingkuhan menjadi bagian dari KDRT? Iya, kita bisa menarik, ini terjadi 2 KDRT ya. Yang pertama, KDRT psikis, dan yang kedua, KDRT finansial. Ini sebagai spoiler bahwa KDRT ini kita tidak membicarakan kasus RK yang tadi ya, ini secara umum ya? Secara umum. Karena pada intinya di luar sana kan orang hanya fokus KDRT itu ketika ada kekerasan terhadap fisik. Ya, dipukul, dijambak, segala macam. Iya, yang akhirnya menimbulkan lebam, memar, dan yang lainnya. Sedangkan kan ada 4 KDRT sebenarnya ya, kalau kita lihat di undang-undang itu. Namun dengan pertanyaan abang tadi, ada nggak sih yang akhirnya ke KDRT? Ada 2 hal. Yang pertama adalah psikis. Kenapa? Dengan adanya perselingkuhan, itu akan membuat pasangan menjadi trauma. Nggak percaya. Yang kedua, insecure. Karena ngerasa bahwa lebih rendah daripada selingkuhannya. Dan akhirnya itu yang menimbulkan banyak pasangan depresi, gila, ke psikolog, dan ditangani oleh dokter jiwa. Dan tidak banyak juga, Bang, yang akhirnya mengakhiri hidup dengan sia-sia. Karena balik lagi depresi. Yang kedua, KDRT finansial. Ketika udah selingkuh, otomatis yang harusnya dinafkahi istrinya, jadinya prioritasnya adalah selingkuhannya. Anak dan istri akhirnya jadi terlantar. Ini kena lagi nih KDRT finansial ataupun ekonomi. Jadi pasti ada efeknya, Bang. Nah, kalau KDRT yang berupa fisik, ya kan, pukul, memar segala macam itu bisa di visum, ada buktinya, bisa dilaporkan. Kalau KDRT psikis bisa dilaporkan juga? Bisa dong. Dan mungkin laporan tentang psikis itu belum banyak di Indonesia. Tapi setelah kita mengedukasi di sosial media, di setiap Polres laporan kita udah ada perihal KDRT psikis, begitu. Dan KDRT psikis ini akan tetap di visum, ada visumnya juga. Namun pihak korban akan membawa hasil daripada psikolog atau dokter jiwa dan akan dicari tahu alasan penyebabnya kenapa. Apakah memang dalam ruang lingkup rumah tangga yang mengakibatkan dia menjadi depresi atau kena mental, itu akan diperiksa oleh bagian psikolog nanti dan juga bagian visum ya. Bang, perselingkuhan itu kan pasti 2 pihak ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau kita boleh ambil contoh kasus yang lagi ramai sekarang nih, kasus RK gitu. Ini yang kena masalah psikisnya si perempuan di seberang sana atau justru keluarganya RK, Bang, kalau kondisi-kondisi kayak gini? Iya, kalau dari yang saya lihat ya, karena memang fokus kita sekarang itu 90% klien kami itu perempuan gitu. Dan setiap harinya itu kita akan menerima pengaduan atau laporan 5-10 yang melaporkan betapa banyaknya KDRT yang terjadi. Salah satunya adalah perselingkuhan. Korban yang paling banyak itu adalah istri sah dan juga anak-anaknya. Itu yang namanya kita mungkin sering sebut perebut laki-laki ya di luar sana, atau singkatannya pelakor secara umum ya. Mereka udah tahu bahwa si suami ini punya istri dan juga anak-anak. Mereka udah tahu itu. Dan sekarang pelakor-pelakor itu, Bang, waduh, udah berani, Bang, speak up di sosial media, minta validasi. Dan bahkan sudah mulai berani menjual kesedihan, merasa playing victim, bahwa dia berjuang nih untuk anak karena dia adalah seorang ibu. Tapi sebelum dia melakukan itu, apakah dia tahu bahwa akan ada ibu-ibu di luar sana yang akan
disakiti juga dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena keluarga dari RK nggak akan tahu dan nggak akan siap dengan hal ini. Sedangkan perempuan itu jauh hari sudah siap akan terjadi hal ini. Karena memang diduga sesuatu yang direncanakan tadi itu ya. Dan sudah tahu efeknya apa. Oke. Keluarganya nggak akan tahu. Oke. Bang Randy, kenapa Bang Randy begitu concern terhadap masalah perempuan? Abang sampai dikenal sebagai lawyer yang begitu peduli pada wanita, ibu-ibu. Apa yang menarik dari masalah ini, Bang? Iya, jadi kita nggak pernah nge-branding diri kita sampai akhirnya kita disebut sebagai mungkin pengacara pelindung perempuan, ya, pengacara pembelaan anak perempuan, dan bahkan pemberantas pelakor. Kita nggak pernah nge-branding ke sana gitu. Tapi hal yang menarik buat kita adalah ketika ada konten kita pada saat itu tahun 2020 yang naik perihal pernikahan siri, yang kita ambil dari pasal pernikahan penghalang, ternyata itu bisa dilapor polisi, ya, dan ancamannya cukup tinggi. Nah, dari situ banyak ibu-ibu yang konsultasi. Ternyata mereka bukan hanya sebatas korban di sana, KDRT, yang lainnya itu banyak banget gitu. Dan kita sebagai tim mulai menggali apa sih yang terjadi. Ternyata perempuan di Indonesia sedang tidak baik-baik, Bang, dan butuh edukasi dan perlindungan hukum. Meskipun background hukum saya dari pidana dan juga pertanahan, tapi untuk saat ini memang kami lebih banyak concern untuk perihal perempuan dan anak, seperti itu. Lantas apa yang menjadi cikal bakal, Bang? Awalnya bagaimana Bang bisa begitu concern pada masalah wanita dan anak-anak? Apakah ada kasus hebat yang pertama kali ditangani yang sangat menyentuh? Apa yang menjadi awal mula Abang begitu concern pada masalah ini? Iya, jadi untuk cikal bakalnya perihal kasus, kita pernah juga lagi rame banget masalah ilegal adopsi. Ya, itu rame banget tahun 2023 sampai Kementerian Kesehatan juga turun tangan, ya, tentang perdagangan anak juga ada. Dan untuk masalah KDRT kita juga lagi banyak banget handle, ya Bang. Tapi balik lagi, sebenarnya kalau kita intip cikal bakal adanya pun undang-undang tahun 23 tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu alasan karena perempuan adalah korban dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi adanya undang-undang ini juga untuk membantu nih dan memberikan perlindungan terhadap perempuan supaya terlepas dari kekerasan, ancaman kekerasan. Nah, itu juga terlihat, Bang, gitu. Bang, saya bukan bermaksud bicara gender ya. Ya. Tadi Abang bilang bahwa perempuan adalah korban. Gitu. Ya. Boleh nggak kalau dibilang laki-laki juga jadi korban bujuk rayu? Ya, korban bujuk rayu ya. Kalau dibilang laki-laki korban bujuk rayu, pada intinya semua hal akan merasa korban sih. Oke. Pada intinya ya, mau laki-laki mau perempuan itu akan merasa korban. Tapi kita lihat lagi, yang namanya laki-laki semua kan akan diterima ya, pada intinya gitu. Ya itu Bang Randy kan? Ya balik lagi ya kan. Iya betul. Tapi yang akan meninggalkan bekas adalah perempuan. Oh, Maka iya, dari iya, itu korban kebanyakan adalah perempuan. Dan jika kita lihat, Bang, di bulan Februari kemarin saya diskusi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Angka kasus KDRT di tahun 2024 mencapai 28.789 kasus. 28.000 Betul. sekian. Ya, dan Mostly perempuan. perempuan 25.000, Bang. Jadi kita nih cuma dapat 3.000-nya. Hampir 3.000. Artinya, saya nggak salah ketika saya berdiri untuk membela perempuan. Oke. Karena korbannya hampir 28.000 sampai 29.000. Oke. Itu di tahun 2024. Dan itu berbeda dengan tahun 2023. 2023 itu 18.000 Berarti kasusnya. naik sampai 10.000. Sampai 10.000. Namun setelah kita telah, Bang, ternyata hal yang membuat saya sendiri juga senang ya dengan angka kenaikan itu kasus kejadiannya tahun 2022, 2023. Namun mereka baru berani speak up di tahun 2024. Mereka baru mau buat laporan polisi itu di tahun 2024. Oke, ini menarik. Berarti angka itu hanya fenomena gunung es. Karena yang ngelapor baru ketahuan segitu. Betul. Yang tidak lapor, baru ini pernah survei nggak? Yang tidak lapor, yang tidak berani lapor, itu pasti lebih banyak lagi. Lebih banyak, Bang. Lebih banyak. Jadi angka yang tadi yang kita sampaikan itu masih angka yang kecium lah. Mereka-mereka yang berani untuk speak up atau yang mungkin viral. Tapi di luar sana, Bang, yang masih beranggapan bahwa KDRT adalah sebuah aib, mereka nggak akan berani untuk speak up. Mereka Pasti, malu. Bang, pasti. Dan kita menemukan dari keluarga-keluarga bercerita ke kita bahwa
si istri sampai akhirnya bunuh diri. Karena apa? Karena dia ngerasa bahwa apa yang dia rasakan saat ini adalah aib yang nggak boleh diketahui orang luar. Sehingga dia memendam sendiri. Dan akhirnya nggak ada jalan pintas kecuali melakukan yang tadi. Oke, agak merinding saya dengarnya. Sebenarnya pemicu KDRT itu mostly di Indonesia apa Bang yang Abang tangani? Kalau ekonomi ya pasti banyak lah ya. Selain itu ada nggak faktor lain? Ya, untuk sekarang ya, 2024-2025 berbeda nih Bang. Karena sekarang kan mungkin abang-abang bisa dengar lah masalah NPD. Ya. Itu banyak banget sekarang ya masalah NPD. Lebih ke mental gitu ya. Tapi kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang lain adalah perihal satu, istri nggak mendapatkan yang namanya tanggung jawab full dari suami. Sehingga terjadi ada kekerasan finansial. Ya. Yang kedua, ketika udah suami istri, bahwa istri harus tunduk kepada suami, mau bentuk seksual dan yang lainnya. Sehingga ada beberapa part si suami istri ketika melakukan hubungan badan. Wah, banyak Bang, banyak banget. Bisa nangis Abang kalau baca chat saya tuh dengan mereka. Bang, coba. Yang pertama, ketika melakukan hubungan badan, si istri ini harus dimasukkan botol ke alat Serius? kelaminnya. Iya, dan itu chatnya masih ada di Sorry, kita kita semua. tidak bicara pornografi, kita bicara contoh kasus Ini fakta yang terjadi ya Serius, di Indonesia Bang? di Indonesia. Itu yang pertama Bang. Merinding saya. Yang kedua, ada juga yang sedang kita handle sekarang. Si istri dimintain harus ikut tukar pasangan. Mungkin kalau dilihat, ya ini sebuah hal yang menurut istri nggak dihargain. Karena buat mereka, ketika si pasangan meminta itu di titik mereka sangat direndahkan. Itu. Karena di rumah juga saya selalu bilang, saya bukan cenayang gitu loh. Betul. Yang kita nggak bisa baca apa yang ada di otak para istri gitu kan. Betul, itu betul Bang. Tapi respon daripada suami, jangan malah menjatuhkan martabat perempuan. Contohnya ngerendahin. Karena kita yang mencari uang, si perempuan itu seringkali diinjak-injak, dimaki-maki, dan bahkan diusir gitu loh. Itu yang terjadi Bang. Jadi laki-laki sangat jarang yang namanya kena psikis. Kenapa? Kita orangnya kan logika. Ya. Mereka itu memang udah terlahir dengan memprioritaskan perasaan. Segala sesuatunya dipendam. Segala sesuatunya dimainkan di pikiran. Yang akhirnya apa overthinking segala macamnya itu yang terjadi gitu. Dan saya juga sering buat juga yang namanya seminar ya. Untuk memberikan informasi dan juga cara penanggulangannya seperti apa. Balik lagi supaya mengurangi angka-angka yang tadi Bang. Lantas bagaimana kondisi korban-korban yang pernah Bang Randy tangani sekarang? Bisa mereka recovery? Atau Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Dan sekarang, yang tadi yang saya sampaikan, kasus yang akhirnya dia minum 40 butir itu, dia sekarang di instansi pemerintahan. Dan mungkin tahun ini dia akan dikirim ke PBB. Kalau dengan kondisi dia yang mentalnya hancur kayak kemarin, psikisnya hancur kayak kemarin, mungkin dia akan salah satu orang gila. Bukan orang yang dipilih untuk mewakili Indonesia ke ke PBB? PBB. KDRT itu berulang nggak Bang? KDRT itu berulang nggak? KDRT itu berulang. Makanya ketika dikasih ruang maaf, yang ada bukan bertobat Bang. Iya. Berulang lagi. Karena pasti kebanyakan yang saya lihat minta maaf, sujud-sujud, janji tidak akan melakukan lagi. Nah itu menyelesaikan masalah? Kalau tidak melibatkan pengacara nggak menyelesaikan masalah. Karena kebanyakan mereka kita somasi sih. Kita kasih peringatan dan akhirnya buat surat komitmen di notaris atau di bawah tangan. Kalau permintaan maaf secara internal, Abang yakin akan berulang lagi? Enggak. Nggak akan berulang. Nggak akan berulang lagi. Akan berulang lagi? Iya. Bang, sebagai pengacara, apabila ada klien datang ke Abang dengan kasus KDRT, apa yang Abang sarankan? Untuk langsung tinggalkan atau masih memberi ruang maaf? Jadi yang tahu rumah tangga kan mereka ya. Kita akan cari tahu dulu, menggali dulu. Jika masih ada part yang positif yang bisa dia lihat dari pasangannya, kita akan bilang untuk dipertahankan. Karena masih ada hal yang bisa diperbaiki. Tapi ketika dia udah menceritakan semua hal yang buruk dan gak ada yang baik lagi, ya jangan dipaksa, Bu. Ambil sikap. Karena yang menjalani adalah dia sendiri, bukan kita. Dia yang tahu gitu. Jadi kita akan tahu dulu nih. Bang, mungkin ini pertanyaan banyak kaum wanita ya. Tadi Abang bisa cerita bahwa perselingkuhan hanya bisa dibuktikan apabila ada perzinahan. Gitu betul ya? Iya. Begitulah ya bahasanya kira-kira ya. Bagaimana pihak istri sah membuktikan bahwa telah terjadi perzinahan? Kan dia juga pasti, saya setuju dengan Abang tadi bahwa kalau gue tanya, kalau gue bongkar, ini aib keluarga gue bongkar. Iya. Tapi kan dia juga harus membuktikan bahwa ini telah terjadi sesuatu yang nggak beres. Bagaimana dia bisa membuktikan itu? Atau mencari tahu soal itu? Jadi kalau kita lihat di pasal 284 ya, KUH pidana ya. Yang disebut perzinahan adalah ketika
alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Oke. Ya, itu adalah perzinahan. Ya. Di luar dari situ bukan perzinahan. Flirting itu belum perzinahan. Belum perzinahan. Perselingkuhan bukan berarti tindak pidana, Ya, tapi sebuah hal yang salah. Ya. Nah, untuk membuktikan seperti apa? Yang pertama, kalau nggak tertangkap tangan. Yang kedua, kalau nggak video mesum. Ya. Tapi ada juga dia membuktikan dengan apa? Petunjuk-petunjuk. Nah, Petunjuk nih. Contoh, ketika mereka dalam kamar, tidak punya masalah pekerjaan dan yang lain gitu, berduaan di kamar. Hakim ada loh memutuskan loh mereka berzina karena petunjuk tadi. Ngapain mereka berduaan di kamar? Tapi itu masih angka kecil banget. Karena kebanyakan penyidik akan menerima ketika ada bukti permulaan yang tadi ya, kayak video, foto-foto gitu. Oke, Bang Randy. Siap. Mungkin saya ada yang lupa tanyain, ada yang mau Bang Randy sampaikan nggak? Apa sudah semua atau apa ya? Kegelisahan apa yang mau Bang Randy sampaikan di sini? Saya rasa sih sudah semua Sudah ya. ya? Sudah semua. Yang penting ibu-ibu harus kuat. Betul, yang penting harus mulai pintar dengan kita berikan edukasi, harus pintar, harus tahu bagaimana langkah-langkah ke depannya. Terus bagi laki-laki harus ngapain? Bagi laki-laki harus punya preventif lah, Nah, pencegahan. Bagaimana supaya rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik. teorinya gampang ya? Betul, Prakteknya? prakteknya harus tetap dijalankan. Teori dan praktek berjalan kok, Pak. Bang Randy, thank you ya. Semoga pembicaraan kita kali ini memberi sedikit solusi lah ya. Siap. Paling nggak insight positif buat orang-orang di luar sana yang mengalami masalah yang sama, yang merasa bahwa ini adalah aib, Ya. harus ditutupi, tapi sebaiknya ini diceritakan, dilaporkan pada orang yang kompeten. Ya, betul. Ya kan? Betul Jangan banget. dipendam sendirian karena efeknya ternyata luar biasa. Luar bahaya. biasa. Oke, Bang Randy. Siap, Thank you ya. Bang. Thank you, Bang. Oke, thank you. Bye.